Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kebaikan Tuhan selalu kita alami dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup dalam Kasih dan Ketabahan. 2 Tesalonika 3 ayat 3-5 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan. Dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara sekalian, firman Tuhan pada waktu itu makin tersebar. Karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan juga orang-orang percaya yang lainnya. Tetapi ada orang-orang yang melawan pemberitaan Injil, menimbulkan kekacauan. Tapi Tuhan itu Allah yang setia. Dia selalu menguatkan hati dan memelihara orang yang percaya terhadap hal-hal yang jahat. Kita melihat bahwa usaha untuk menentang pemberitaan Injil itu terjadi sampai hari ini. Di Indonesia saja pengrusakan terhadap gereja-gereja persekutuan Kristen terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Dan sampai hari ini kelompok radikal itu masih belum bisa diberantas. Tetapi Tuhan selalu pelihara umat yang percaya. Saudara, gereja di China juga mengalami penekanan yang sangat luar biasa. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian dibunuh bahkan. Sehingga gereja dilakukan istilahnya di bawah tanah. Maksudnya tidak ada izin resmi, tertutup. Tetapi terus Roh Kudus berkarya. Dan diperkirakan beberapa tahun yang akan datang. Negara di dunia yang memiliki orang Kristen terbanyak di populasinya adalah China. Memang China kan 1 miliar lebih jumlah manusianya. Jadi kalau sekian persen saja Kristennya itu menjadi yang paling banyak. Lebih banyak orang Kristen di China kelak daripada orang Kristen yang ada di Amerika Serikat. Wow, luar biasa. Iran merupakan salah satu negara yang menindas kekristenan secara luar biasa. Tapi sekarang saudara-saudara, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi salah satu negara yang pertumbuhannya paling pesat secara persentase dalam kekristenan adalah Iran. Karena orang muak dengan kekerasan, dengan penekanan. Mereka membutuhkan kasih yang sejati. Saya percaya Allah tidak bisa dihambat karyanya dimanapun berada melalui Injil yang disampaikan. Karenanya Paulus berkata, kami percaya yang kami pesankan kepadamu akan kamu lakukan. Dia berpesan supaya orang-orang Tesalonika hidup takut akan Tuhan. Juga memberitakan Injil setia sampai selamanya. Dan kata pesan itu sebetulnya dari command. Dan sebetulnya ini bukan cuma anjuran atau nasihat. Tapi perintah militer dari atasan kepada bawahan. Semua jemaat diperintahkan untuk terlibat dalam pelayanan. Untuk memberitakan Injil. Saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita sebagai orang Kristen jangan cuma hanya minta berkat, minta didoakan supaya sembuh, supaya ada jalan keluar. Tapi ceritakan kebaikan Yesus, beritakan Injil. Saya percaya kita untung karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah Kristus diuntungkan melalui kehidupan kita? Kita seringkali ingin hati kita itu kemauannya dituruti oleh Tuhan. Padahal Tuhan sendiri punya kemauan. Kemauannya apa? Supaya Injil diterima oleh semua manusia yang ada di atas muka bumi. Dan bukankah kita harus menjadi agen Kristus untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Bagaimana saudaramu? Bagaimana keluargamu? Apakah ada yang tidak percaya? Ayo beritakan kabar baik kepada mereka semua. Dan Alkitab kemudian dikatakan kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada dua hal ini. Kasih Allah dan ketabahan Kristus. Saudara, setiap hari yang kita harus lakukan adalah hidup dalam kasih Allah. Kasih kepada Allah yang juga akan berdampak pada kasih kepada sesama. Inilah hukum yang terutama. Mengasihi Allah vertikal, mengasihi sesama horizontal. Jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup di dalam keserakahan. Tapi ingat Allah yang pertama-tama telah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu ketabahan Kristus. Ingat, Kristus rela memikul salib. Sebetulnya dia bisa saja
meninggalkan semua tugas pelayanannya ketika dia mau disalib. Dia kembali ke sorga, bisa. Tapi kita semua akan binasa, tidak ada juru selamat untuk kita. Dan karena dia ingat saya dan saudara, manusia berdosa yang harus diselamatkannya. Dia tabah memikul salib, bahkan sampai mati. Itu sebabnya Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Yang dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen kita harus hidup di dalam kasih. Dan kita harus hidup di dalam ketabahan, ulet, pantang menyerah. Walaupun banyak tekanan, kesulitan, kita tetap maju bersama Kristus. Maju tak gentar, karena gentar tak maju. Kiranya kasih Allah selalu melingkupi hidup kita, dan kita selalu tabah bersama dengan Kristus. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang mengalami masalah dalam keluargamu, masalah dalam pekerjaanmu, ada doa-doa yang belum terkabul, ada anakmu yang saudara sedang doakan mungkin untuk usahanya, untuk masa depannya, untuk studinya. Ada yang mau jual rumah yang belum sampai hari ini belum terjawab doanya. Saudara doa terus sama Tuhan. Percaya Allah penuh kasih, dan kalau kita setia, tabah, ada waktunya Tuhan menyatakan jawaban yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami yang lain, kami selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan kalau kami hidup dalam firman, akar iman kami makin kokoh. Sehingga badai tofan angin tidak bisa membuat kami terjungkal, karena tangan Tuhan yang menopang kami. Biar kami hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketabahan. Demi nama Yesus, berkat Allah atas kami. Haleluya. Amin.